Di bawah asuhan Unai Emery, Aston Villa telah menjelma menjadi salah satu tim paling sulit dikalahkan di Liga Inggris. Pelatih asal Spanyol tersebut berhasil merubah tren buruk ketika ia mengambil alih posisi kepelatihan di Villa Park pada tahun 2022. Ia telah membantu mengangkat posisi Villa pada musim lalu yang berada di papan bawah klasemen, dan kini bersaing untuk lolos ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam 13 tahun. Unai Emery menggantikan Steven Gerrard pada Oktober 2022 dan membawa tim finish di peringkat ke-7 di Premier League musim lalu, serta memastikan mereka berlaga di Liga Konferensi Eropa. Prestasi gemilang tersebut berlanjut ke musim ini, di mana mereka menegaskan diri sebagai salah satu tim paling sulit dikalahkan, terutama di laga kandang. Villa naik ke peringkat ketiga klasemen Premier League di atas Manchester City, dan juga hanya mengalami satu kekalahan dalam fase grup Liga Konferensi Eropa. Bagaimana strategi Unai Emery merubah cara bermain Aston Villa? Simak penjelasannya berikut ini. Siapa saja korban Aston Villa sejauh ini di Liga Inggris? Aston Villa kini adalah salah satu kekuatan paling menakutkan di Liga Inggris dan juga di Eropa. Ini ada alasannya. Coba lihat siapa saja tim Liga Inggris yang sudah merasakan keganasan skuad asuhan Unai Emery ini. Setelah kalah 5-1 dari Newcastle United di hari pembukaan Liga Inggris musim 2023-2024, korban pertama Villa adalah Everton yang digilas dengan skor telak 4-0. Kemudian Burnley mendapatkan giliran kekejaman Villa dalam laga yang berakhir dengan skor 1-3. Kekalahan kedua Villa adalah di kandang raksasa Liverpool, di mana skuad Jurgen Klopp menang telak dengan skor 3-0. Namun setelah kekalahan tersebut, skuad Villa kembali bangkit dan kembali ke jalur kemenangan dengan mengalahkan Crystal Palace dengan skor 3-1. Skuad Chelsea asuhan Pochettino pun tak luput dari keganasan taktik Unai Emery. Mereka kalah di kandang mereka sendiri di Stamford Bridge dengan skor 0-1 dan bonus kartu merah bagi Malo Gusto. Skuad Brighton yang juga tampil gemilang di bawah asuhan Roberto De Zerbi pun harus mengakui kehebatan Villa usai takluk dengan skor telak 6-1. Yang menarik adalah saat melawan Wolves di Stadion Molineux, Aston Villa ditahan imbang 1-1. Tampaknya mereka terdampak dengan padatnya jadwal pertandingan karena 2 hari sebelumnya mereka juga harus berlaga di Liga Konferensi Eropa. Namun begitu Ollie Watkins dan kawan-kawan mendapatkan istirahat yang cukup, mereka kembali tancap gas dan membantai West Ham dengan skor 4-1. Kemudian Luton Town dengan skor 3-1. Lalu skuad Unai Emery tiba-tiba dikalahkan oleh Nottingham Forest dengan skor telak 2-0. Ini adalah kekalahan terakhir mereka hingga pertengahan Desember 2023. Aston Villa melanjutkan kebangkitan mereka musim ini dengan mengalahkan Fulham, dan selanjutnya sejumlah raksasa Liga Inggris juga jadi korbannya. Tottenham Hotspur asuhan Ange Postecoglou dihajar dengan skor 1-2 di kandangnya sendiri. Kemudian kembali kebiasaan aneh Villa terulang dengan ditahan imbang tim Cere Bournemouth. Tapi ini yang paling menarik, Aston Villa melumat sang juara bertahan Manchester City dengan skor tipis 1-0. Memang tipis, tapi itu sangat mengejutkan bukan hanya bagi fans Villa, tapi juga banyak pengamat. Villa melanjutkan kedikdayaan mereka di Villa Park dengan mengalahkan Arsenal dengan skor 1-0. Dan di laga terakhirnya, sebuah laga panas penuh emosi saat Aston Villa membungkam Brentford, di mana bintang mereka yang mencetak gol penentu kemenangan, yaitu Ollie Watkins, sempat emosi dengan fans tuan rumah dan juga pelatih Brentford Thomas Frank. 2 kartu merah dilayangkan wasit di laga ini. Masing-masing tim mendapatkan 1. Ini berarti hingga sepekan sebelum tahun baru 2024, Aston Villa telah memenangkan 12 pertandingan musim ini, 2 hasil imbang dan 3 kekalahan, menempatkan mereka di posisi ketiga klasemen Premier League. Ini sebuah pencapaian luar biasa jika melihat betapa buruknya mereka sebelum diasuh oleh Unai Emery. Lalu bagaimana cara Emery menyulap Villa menjadi kekuatan baru di Liga Inggris? Cara Unai Emery jadikan Ollie Watkins striker terbaik kedua di Liga Inggris. Unai Emery yang juga mantan manajer Arsenal ini telah meraih kesuksesan sebelumnya di benua Eropa. Ia memenangkan 3 gelar Liga Eropa bersama Sevilla dan 1 lagi dengan Villarreal. Dan sejak bergabung ke Villa Park, pelatih berusia 52 tahun itu telah memenangkan total 33 pertandingan bersama Aston Villa. Itu catatan yang mengesankan, dan juga membantu pemain seperti Ollie Watkins meningkatkan performanya untuk semakin buas di depan gawang lawan.
Hasilnya tampak jelas. Sang striker telah mencetak 9 gol sejauh ini di musim 2023-2024. Kemenangan Villa di laga terakhir melawan Brentford adalah momen di mana Watkins mencetak gol penentu kemenangan bagi Villa. Dan ini adalah yang keempat kalinya musim ini, dan juga tertinggi di Premier League. Gol ke gawang Brentford merupakan gol ke-49 Watkins di ajang Premier League, dan hanya kalah dari Gabriel Agbonlahor dengan 74 gol dan Dwight Yorke 60 gol, rekor yang sudah berusia lebih dari setengah abad. Watkins kini menjadi penyerang yang mematikan di depan gawang. Ia bertransformasi di bawah Emery dan membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang nomor 9 terbaik yang kedua di Liga Inggris, setelah Erling Haaland tentunya. Gol hasil sundulan Ollie Watkins ke gawang Brentford adalah salah satu gol terbaiknya, penuh dengan insting dan jenis gol yang diinginkan oleh Emery dari ujung tombaknya. Emery juga pernah menjelaskan penampilan yang ia harapkan dari penyerang sentralnya tersebut, dengan cara menggunakan analisa video untuk menjelaskan prinsip-prinsipnya sebelum menerapkannya selama dan setelah latihan. Emery dan Watkins juga bekerja sama dengan pelatih individu Villa, yaitu Antonio Rodriguez Saravia, yang juga dikenal sebagai Rodri. Emery meminta Watkins, yang sebelum bergabung dengan Villa, lebih sering bermain di sisi lebar bersama Brentford, dan awalnya di Villa pun ia masih suka mengembara ke sana kemari. Kini Emery memintanya untuk tetap berada dalam lebar kotak penalti. Emery menyadari kalau Ollie Watkins ingin memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan ingin menjadi pencetak gol yang konsisten serta bisa membuktikan kualitasnya di depan gawang. Dan sang pelatih pun memintanya untuk fokus pada efektivitasnya di dalam kotak penalti. Watkins pun diarahkan dengan cara menonton rekaman video dua penyerang yang pernah dilatih oleh Unai Emery, yaitu Carlos Bacca dan Edinson Cavani, untuk mendapatkan inspirasi dan gambaran dari kedua pemain tersebut. Ollie Watkins dianggap sebagai salah satu pemain yang paling telaten dan rajin latihan di skuad Villa. Namun bagi Emery, ia masih menganggap kalau Ollie Watkins punya kemampuan untuk berkembang lebih jauh. Dan buktinya, 9 golnya musim ini datang dari total ekspektasi gol atau XG sebesar 10, angka yang luar biasa. Berkat penampilan gemilangnya bersama Villa, Ollie Watkins dipanggil kembali ke skuad timnas Inggris pada Oktober lalu, 18 bulan setelah penampilan yang terakhir bersama skuad Cap Tiga Singa. Ini merupakan bukti evolusinya di bawah kepemimpinan Unai Emery, ditambah dengan catatan golnya yang konsisten, menunjukkan bahwa perubahan tersebut adalah tanda peningkatan performa yang tajam. Sejak November 2022, saat pertandingan pertama Emery memimpin Aston Villa, hanya Erling Haaland dengan 32 golnya dan Mohamed Salah dengan 26 gol yang mencetak lebih banyak gol di Premier League dibandingkan Ollie Watkins dengan 22 gol. Dalam kurun waktu itu, Ollie Watkins masuk dalam 9% teratas penyerang dari 5 liga teratas Eropa untuk urusan mencetak gol terbanyak. Pencapaian rekor Villa memenangkan 15 pertandingan kandang beruntun juga tak lepas dari peningkatan performa Ollie Watkins. Unai Emery tidak pernah mengalami hasil imbang tanpa gol dalam 93 pertandingan di Premier League sebagai manajer. Dan Ollie Watkins telah terlibat langsung dalam 15 dari 17 gol sebelumnya di Villa Park, mencetak 11 gol dan memberikan 4 assist. Ketajaman gol Ollie Watkins semakin meningkat di bawah Emery. Ini adalah perubahan yang luar biasa, mengingat kritik sebelumnya terhadap permainannya yang sempat dikatakan tumpul dalam situasi serangan. Kini Emery fokus membangun struktur serangan timnya di sekitar Ollie Watkins. Sebelumnya, Danny Ings adalah pencetak gol terbanyak Villa pada awal 2023 dengan 7 gol. Peran Watkins dalam membangun serangan dan pergerakan tanpa bola adalah yang paling penting bagi taktik Emery. 1 gol lagi di Liga Inggris, Ollie Watkins akan mencapai 2 digit gol dalam 4 musim pertamanya di Aston Villa. Peter Witt adalah pemain terakhir yang mencetak 10 gol dalam 4 musim berturut-turut di level teratas untuk klub ini. Itu antara 1980 dan 1985. Bahkan lebih baik lagi, Watkins akan menjadi pemain Inggris pertama yang mencetak setidaknya 10 gol dalam 4 musim pertamanya di Premier League sejak terakhir kali dilakukan oleh Robbie Fowler pada tahun 1997. Statistiknya bersinar terang saat ini. Tetapi upaya Watkins dalam menjadikan dirinya sebagai salah satu pencetak gol terbaik dan paling konsisten di Premier League adalah hasil dari kerja keras, kerjasama tim, dan strategi Unai Emery. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.